Pada zaman awal-awal kemerdekaan, dunia pendidikan kita dipengaruhi oleh gaya dunia pendidikan kolonial. Samping gaya dunia pendidikan kolonial yang sangat strict dan juga mereka juga sangat feodal. Nah, anak-anak tidak nyaman berada di dalam kelas. Mereka harus siap untuk tidak berpendapat, tidak melakukan apapun, harus mendengar kata-kata bapak dan ibu gurunya, dan terus berusaha untuk berada pada posisi yang sama ketika awal masuk sampai mereka keluar dari kelas tersebut. Nah, suasana tidak nyaman, suasana kaku, suasana yang membuat anak-anak menjadi tidak betah di dalam kelas itu akan terlihat. Hal ini bisa kita lihat di kelas-kelas kita di awal-awal 80-an dan 90-an. Tapi ini kemudian menjadi berbeda ketika kita menginjak pada era tahun berikutnya. Sekarang kita menjalani zaman yang berbeda. Anak-anak yang kita asuh adalah anak-anak milenial yang lahirnya tahun 2000-an, yang tidak kenal kasta dalam masyarakat, yang diasuh dengan cara demokratis dan sangat plural. Mereka anak-anak yang tidak takut bilang tidak kepada siapapun. Dan kadang-kadang mereka bergaul terlalu tinggi. Seperti misalnya mereka mempunyai akun media sosial tempat mereka berekspresi dan bergaul, membuat mereka mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi. Bahkan kadang-kadang menurut saya sih terlalu tinggi, ya. Mereka juga punya bahasanya sendiri, nilai moralnya sendiri maupun gaya hidup sendiri. Sehingga kita sebagai gurunya harus bisa mengikuti pola pikir mereka dan masuk ke kehidupan itu. Sehingga mereka juga sangat menguasai IT. IT dipakai sebagai gaya hidup dan modal untuk hidup. Generasi seperti inilah yang kita hadapi. Oleh karena itu, gaya mengajar kita pun harus diubah sesuaikan dengan subjek ajar ini. Apalagi tuntutan untuk seorang guru menjadi bertambah tinggi dan rumit. Maka, menuntun anak-anak ini sesuai kodrat mereka adalah sebuah keharusan. Mengacu kepada inquiry apresiatif sebagai sebuah manajemen penyelesaian masalah yang berbasis kolaboratif dan menekankan pada kekuatan dan inti positif, mungkin akan sangat membantu untuk mengubah suasana kelas dan lingkungan sekolah menjadi lebih baik. Inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang selalu mempunyai sisi positif. Jadi kita berusaha melakukan perubahan melalui sisi positif ini, sehingga perubahan ini akan menjadi lebih bermakna dan lebih aplikatif. Menurut KHD, anak-anak haruslah dituntun sesuai zamannya dan pendidik harus menuntun dan merawatnya sesuai dengan tumbuhnya kodrat itu. Maka peran guru harus bisa dimaksimalkan pada poin ini. Jadilah guru yang bisa mereka terima dengan ikhlas, yang pertama. Kemudian jika mereka sudah bisa mempercayai gurunya sebagai bagian dari diri mereka sendiri, maka berikutnya adalah berusaha menuntun mereka untuk menemukan kodrat mereka dan menumbuhkan dan merawat kodrat tersebut dengan baik. Dengan cara di depan selalu berusaha menjadi contoh dan teladan yang baik, di sekitar mereka bisa menjadi teman untuk berbagi kegalauan dan keluhan, dan di belakang bisa memacu anak-anak kita memaksimalkan kodrat mereka. Sehingga mereka benar-benar menjadi manusia yang pintar, bijaksana, dan berperi kemanusiaan tinggi seperti yang kita harapkan. Inquiry apresiatif akan membantu kita untuk menemukan kodrat sang anak yang harus kita pupuk dan rawat. Dan pemahaman kita terhadap zaman di mana mereka tumbuh akan membuat kita bisa melakukan tugas kita dengan baik dan benar, tanpa memberikan tekanan mental kepada subjek didik yang harus kita asah dan asuh. Sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi dirinya sendiri, yang merdeka dan bermartabat.